Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Batch 2 2022. Perkenalkan, nama saya Kris Supriyanto, mengajar di MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Pada kesempatan hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Batch 2 tahun 2022 dengan mengambil tema Iman kepada Hari Akhir, subtema Tanda-tanda Besar Kiamat, pembelajaran yang ketiga kelas 9 MTS Ma'arif NU 1 Aji Barang. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak video pembelajaran setelah ini. Kritik dan saran saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum dimulai saya cek dulu ya untuk presensi atau kehadiran Andika, Arifah, Aziza, Bagus, Didi, Cinta, Dodi, Erlin, Fabian, Aiko, Rizka, masuk, Hilda, Gustiar, Ibnu, Iklil, Inayatun, Jalu, Safa, Sultan, Wisnu, Naufal, dari 3 ya, Rizka, Rahmalia, Naufal. Sakit semua? Sudah berapa hari? 1 hari. Satu hari ini. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kita duduk sakrab, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tufta bihil hawaidu wa tunalu bihil rawaidu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli mahlumillah. Sebelum memasuki ke materi, silakan cek dulu tempat duduk kalian apakah sudah bersih, apakah nyaman, apakah ada sampah. Kalau ada yang kurang nyaman, yang kurang bersih, atau ada sampah, silakan diambil, dibersihkan dan ditaruh di tempat sampah di depan terlebih dahulu. Ya. Dilihat-lihat sekitar ya, kalau ada supaya nyaman kita belajarnya.
Karena lingkungan atau tempat yang bersih akan menimbulkan kenyamanan belajar ya. Yang sudah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Dengan suasana yang nyaman, bersih, insya Allah pembelajaran juga akan tertib ya. Dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharuskan mengikuti peraturan yang ada, yaitu peraturannya apa? 1. Tidak boleh bermain sendiri. 2. Tidak boleh berbicara sendiri. 3. Tidak boleh mengganggu suasana pembelajaran. Siap ya? Harus tertib, hikmat, dan dengan seksama mempelajari. Dalam pertemuan kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran, diantaranya 1. Menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang 2. Mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir secara sistematis dan benar. Yang 3. Mengidentifikasi perilaku beriman kepada hari akhir. Yang 4. Mempraktekkan perilaku beriman kepada hari akhir. Maka setelah pembelajaran ini kamu sudah mengetahui tanda-tanda, kamu juga harus bisa bersikap bagaimana cara menghadapi atau menyongsong akan menuju kepada hari akhir. Sebelum kita masuk kepada materi, silakan simak video terlebih dahulu. Teman-teman, jadi gambar seperti apa? Kalian tetap menonton video ya. Jangan lupa di sana memasukkan link supaya bisa dipahami ya. Apa poin-poin yang bisa diambil? Nah, ini jadikan motivasi ya. Karena kalau kita lihat sedikit tadi tampilan yang sudah dilihat bahwa tadi dikisahkan ada satu anak yang masih berapa? 11 tahun yang harus berjualan di depan Indomaret tadi ya. Yang penghasilannya berapa? 15.000 dari jam 2-3 sore sampai sehabisnya setutupnya Indomaret, kan begitu ya. Nah, Pak tanya dulu, kamu yang uang sakunya minimal 15.000 cung, sing dhuwur cung, yang 15.000 ke atas cung, ya cung aja nggak apa-apa, pengen tahu aja, ya. Yang uang sakunya 15.000 ke atas, Pak saya tanya dulu, kamu uang 15.000 setiap hari itu dengan cara sama dengan Yuli tadi, atau hanya minta orang tua? Hanya minta orang tua? Ada yang bekerja? Ya. Artinya apa? Artinya kamu harus lebih banyak bersyukur, ya enggak? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran akidah akhlak, di mana kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada hari akhir. Kalian sudah mempelajari tentang pengertian tentang dalil dan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Melanjutkan pada pembelajaran yang kemarin, kita sekarang masuk kepada sub materi, yaitu tanda-tanda besar kiamat ya. Karena kemarin kita sudah membahas dari awal, sudah masuk kepada tanda-tanda kecil. Nah, untuk hari ini kita fokus kepada materi tanda-tanda besar kiamat ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada pertemuan yang melanjutkan pertemuan yang kemarin dengan cara kalian silakan untuk membuka Google Chrome yang ada di komputer kalian masing-masing. Ya, sudah? Google Chrome yang tadi sudah yang di browser itu. Ya? Sudah ya?
Kalau sudah, silakan ya klik isi tulis di halaman judul link materi. Ini diklik ya. Yang kedua, fase kekhalifahan atau khulafaur rasyidin. Yang ketiga, fase dinasti atau kerajaan. Yang keempat, fase kezaliman atau kehancuran. Yang kelima, fase kejayaan kembali. Itu menurut siapa? Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazar dan At-Tabrani dari Abu Husaifah Al-Yamani. Itu dasar, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada fase yang pertama. Silakan klik enter atau spasi. Apa tadi yang fase pertama? Fase kenabian. Apa yang disebut fase kenabian? Zaman di mana perjuangan agama Islam dimulai. Zaman ini juga disebut sebagai zaman contoh. Kenapa disebut zaman contoh? Karena zaman terbaik di antara segala zaman. Kapan zaman ini? Klik berikutnya. Bersama dengan wafatnya Rasulullah. Zaman ini berakhir bersamaan dengan wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun 10 sampai 11 Hijriah atau 632 Masehi. Berarti zaman ini sudah berlalu? Sudah. Karena ini zaman kenabian, berarti zaman berakhir sama dengan wafatnya. Sekarang masuk yang kedua. Apa itu yang kedua? Fase kekhalifahan. Apa itu fase kekhalifahan? Terus? Khulafaur Rasyidin dipimpin oleh berapa sahabat? Berarti fase kekhalifahan dipimpin oleh 4 sahabat. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sekarang kita cermati pernyataan dari Mitchell Penn untuk menjawab dari pernyataan sebelumnya, yaitu Steve Jobs dan Albert Einstein, di mana Mitchell Penn menyatakan mulai tahun 2013 bumi berada pada arus sungai meteor. Loh, apa iya? Ya mari kita simak buktinya dari beberapa data yang ada. Meteor pertama itu jatuh di Rusia di lembah es pada tanggal 15 Februari 2013 di lembah atau danau es, di mana terdapat 1.200 korban dan 30.000 bangunan hancur. Terus yang kedua jatuh pada 14 April 2013 di Argentina. Kebetulan malam hari, dan di sini di ibu kota Buenos Aires itu sedang ada konser. Nah, seketika pada saat konser dilakukan itu di atas itu ya, di langit seperti terang. Dikira oleh para pengunjung konser itu lighting, settingan dari pertunjukan. Ternyata begitu beberapa hari pada menganalisis, tidak hanya di Buenos Aires saja, tapi di 9 kota Argentina terjadi seperti itu. Maka para pakar astronomi menyatakan ini adalah meteor yang meledak di udara. Nah, terus bukti-bukti selanjutnya atau bukti-bukti yang lain kebanyakan meledak di udara ya. Nah, masih dalam pernyataannya, Mitchell Penn mengatakan bahwa akan ada satu meteor besar
yang akan menabrak bumi kita. Di mana dia menjelaskan kecepatan meter itu 120.000 km per jam, dan jika diameternya 2 km ya maksudnya, itu kekuatannya 1 juta kali lipat dari nuklir yang menimpa Hiroshima dan Nagasaki. 1 juta kali lipat jika diameternya 2 kilo. Jika 4 kilo berarti 2 juta kali lipat, kan gitu ya, dan seterusnya. Padahal kita tahu Hiroshima dan Nagasaki itu juga melesetkan ya. Tidak, jadinya tidak tepat di pemukiman atau di pangkalan, itu di lembah. Songen meleset saja itu 50 nyawa hilang dan bangunan rata. Itu Hiroshima dan Nagasaki. Lah ini jika 2 kilo diameternya, kekuatannya 1 juta kali lipat. Bisa dibayangkan dahsyatnya seperti apa, ya kan? Tapi dia masih menjelaskan jika jatuh di laut berarti akan menyebabkan tsunami setinggi 230 meter. Padahal kalau kita cek 2004, 26 Desember 2004, tsunami Aceh itu setinggi 15 meter terjadi selama 10 menit. 200.000 lebih nyawa melayang, ya enggak? Bangunan rata kecuali masjid, ya kan? Itu Aceh 15 meter 10 menit. Lah ini berapa meter? 230. Nah, bisa dibayangkan? Bayang, ya kan? Dahsyatnya. Terus masih pengandaian. Jika jatuh di kutub, jika jatuh di kutub, maka seluruh es yang ada di muka bumi akan meleleh. Yang mana jika es itu semuanya meleleh atau mencair, menyebabkan permukaan air laut meningkat atau naik setinggi 7 meter. Maka kota, pemukiman, negara yang tingginya kurang dari 7 meter di atas permukaan laut pasti akan tenggelam. Dipastikan 20% pulau di dunia hilang atau raib dari muka bumi, artinya kelelap ya. Terus selanjutnya, jika jatuh di darat, nah ini yang paling sesuai dengan hadisnya Rasul tadi, ya kan? Ini menceritakan yang menyampaikan. Jika jatuh di darat akan terjadi ledakan super dahsyat, di mana jarak 100 sampai 200 km semua menjadi karbon. Partikel ledakan ini, karbon ini akan membungkus bumi selama 40 hari 40 malam. Inilah yang disebut dengan Core. Yang unik, jawaban dari Steve Jobs dan Steve Jobs dan Albert Einstein, Mitchell menyatakan meteor yang menabrak bumi itu mengandung siderat yang sangat tinggi. Siderat itu kandungan besi, di mana pada saat meteor itu menabrak atmosfer, atmosfer kan bundar, ya enggak? Artinya menyebar ke seluruh bumi. Seluruh logam dan besi yang ada di bumi terinduksi oleh siderat yang dibawa meteor itu, yang mana menyebabkan alat, benda, atau apapun yang mengandung logam akan mati. Listrik mati, komputer mati, HP mati, motor mati, kereta mati, pesawat mati, uang mati. Selesai. Wujudnya ada tapi sudah tidak bisa digunakan. Maka setelah itu dipastikan teknologi mati. Inilah yang disebut kembali ke zaman dahulu. Kalau Nabi dulu menyatakan setelah adanya dukun, kehidupan akan kembali pada zaman ini. Artinya zaman ini siapa? Zaman manual, ya kan? Tidak ada alat-alat canggih. Albert Einstein dan Steve Jobs sudah menyatakan itu, ya enggak? Bukan orang Islam kan? Nabi menyatakan dulu. Nah, Steve Jobs, Albert Einstein ditekankan lagi atau dimantapkan lagi oleh Mitchell dan menyatakan hal yang sama.
Tapi walau alam ya, ini masih sebatas analisis ilmu dari kita. Itulah yang disebut dengan duho. Yang kedua, tanda kiamat besar yang kedua adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa? Ahlul Bait, yang keturunan dari Rasul. Dia tidak membawa syariat baru, dia hanya mengatakan dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul. Di satu riwayat, Imam Mahdi itu secara fisik pelekis atau sama dengan Kanjeng Nabi dan Rasul. Bedanya hanya di pipi sebelah kanan terdapat tai lalat. Itu toh. Kisnya sama, rupanya sama, tingginya sama dan sebagainya. Tapi bedanya kalau Nabi polos pipi kanan, kalau dia ada tai lalat atau bahasa Jawane andeng, iya, andeng dua, andeng sih. Itu Imam Mahdi. Dan yang ketiga, ini yang kadang membuat kamu tersinggung, yaitu turunnya Dajjal. Jangan tersinggung ya. Kalau saya sebut sering-sering ya. Dajjal itu adalah makhluk yang sangat terkutuk, yang mana dia akan bisa memasuki seluruh kota di dunia kecuali dua, yaitu Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena Mekah dan Madinah itu ada pintu masuk yang dijaga oleh dua malaikat yang pegang pedang. Dia tidak rela, malaikat tidak rela jika kota suci dua ini akan dimasuki oleh fitnah terbesar, yaitu Dajjal. Maka Dajjal itu hanya nginggem, dia hanya ngintip kalau untuk memasuki kota Madinah dan itu Dajjal ya. Dia akan turun mengaku sebagai Tuhan. Kebanyakan wanita adalah pengikutnya. Karena dia akan menunjukkan sihir yang super dahsyat. Cung ke langit dan cung maring tanah subur. Cung lagi ke kuburan pada bangun. Tapi itu sihir. Paham ya? Sihir bukan apa namanya? Bukan fakta, itu sihir. Yang bangun dari kuburan itu bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan, tapi balaku rawanya Dajjal. Iblis anak buahnya Dajjal. Gitu. Nah, dan Dajjal akan turun sebelum 3 hal. Nih. Dajjal akan turun sebelum 3 hal. Yang pertama, air mata Zagar tidak mengalir. Air mata Zagar di mana? Yaman. Cek. Itu bisa Google silakan. Insya Allah sudah kering. Yang kedua, pohon kurma Baisan habis. Sekarang pohon kurma terbaik, penghasil kurma terbesar di mana? Thailand. Bukan di Baisan. Baisan sudah pipit mati, sudah pada kering, kormane sudah pada kering. Yang ketiga, Danau Tiberias menyusut. Sudah cek ya? Kan mau bal-balan ya? Danau Tiberias itu airnya digunakan sebagai kesehariannya orang Israel dan Palestina. Tapi untuk cek hari ini silakan di YouTube ada, di Google ada. Dasarnya apa bahasanya ini? Lantainya Danau Tiberias bisa kelihatan, artinya airnya sudah hampir habis. Dan Dajjal akan turun di bumi selama 40 hari. Tapi 40 harinya dihitung 1 hari, dihitung 1 tahun, 1 hari dihitung 1 bulan, hari ketiga dihitung 1 minggu, 37 hari dihitung hari biasa. Maka Dajjal akan ada di dunia atau di bumi selama 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Berarti sesuai kan? Mungkinkah kita didatangi Dajjal tempat tinggal kita? Mungkin. Tadi disampaikan kebanyakan pengikutnya adalah wanita. Kenapa? Wanita itu banyaknya penasaran. Apalagi Dajjal, cung maring langit, cung ke tanah, pohonnya pada subur. Padahal Dajjal turun itu
lagi musim paceklik 3 tahun berturut-turut. Dajjal itu turunnya sebelum 3 tahun paceklik. Tahun paceklik pertama Allah tahan sepertiga langit, sepertiga air dari langit. Tahun kedua 2/3 air tahan sama Allah. Air artinya apa? Kekeringan. Tahun ketiga Allah tahan 100% air dari langit. Arab PTW. Cot pada mati, kepitan, langkah hidup amat. Dajjal pernah dia membawa solusi. Cung hujan, cung subur, cung tang. Coba kita tidak tertarik di mana, posisinya kita lagi susah, di pencerahan, ya kan? Alam. Bahkan Nabi sampai berkata, jika kamu sudah dengar Dajjal sudah berkeliling, ikatlah orang ibumu, istrimu, dan anak perempuanmu di tiang-tiang rumah. Nah, bisa berperintah seperti itu. Karena 99,9% jika kita sudah lihat Dajjal, kita ikut. Alhamdulillah. Karena luar biasa, mulai kecok ngelap, oh dia kasih fasilitas, siapa orang yang nggak pengen, ya kan? Tapi kalau kita tahu ilmunya, ini luar ini nih, fitnah ini, ya kan? Kita menikmati kelaparan, iman, ya enggak? Daripada kita hidup tapi dihidupi Dajjal, Allah sudah tidak terima iman kita, selesai. Gak usah Dajjal, bakulah bergabret, serba 5.000, wong pelanggan atau pengulangan yang lubung. Iya kok, serba 5.000. Ini buku ya, oh iya. 5.000, malah ngacak-ngacak. Bakulah tak sih kandang biasanya, iya enggak? Kemudian ada pengulangan, berhubungnya kasih jam-jaman. Dan itu contoh ringan, artinya apalagi Dajjal yang luar. Tapi kita bisa berusaha dari sekarang untuk menghindari Dajjal. Ada 2 cara yang bisa kita lakukan. Satu, di saat masuk hari Jumat atau malam Jumat baca surat Al-Kahfi. Syukur 1 surat, kalau tidak 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Minim-minimnya 10 ayat pertama. Mulanya imam sholat Jumat biasanya kalau sedang imami rakaat pertama bacanya surat Al-Kahfi. Itu mencegah dari Dajjal. Artinya kita bisa diselamatkan. Yang kedua, setelah tahiyat akhir bil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam. Tapi baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau salam, insyaallah itu dilakukan secara rutin, kita bisa selamat dari Dajjal jika kita mati. Dan cita-citanya kita apa? Perangai lawan Dajjal, nggak masalah kan begitu. Tapi jangan cita-cita mata ini Dajjal, nggak usah. Karena kita nggak bakal sanggup. Karena hanya satu bab manusia yang bisa membunuh Dajjal, yaitu tanda yang keempat. Siapa itu? Bisa. Ada yang berpendapat Nabi Isa sudah meninggal? Salah, nggak belum. Ya, udah Nabi Isa masih hidup. Dia disat sama Allah sebelum ada proses penyaliban. Dan Nabi Isa hanya dia yang bisa membunuh Dajjal. Maka kita kalau menangi tidak usah ngeden-ngeden niat materi Dajjal, orang-orang, tapi niat perang, yuk memangin Nabi Isa kali Imam Mahdi. Karena nanti Nabi Isa dan Imam Mahdi bersatu, tidak bermusuhan. Dan siapa yang menjadi imam? Imam Mahdi, bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa menghormati ahlul baitnya Rasulullah, paham tidak? Nabi Isa itu nanti dikisahkan pada saat Imam Mahdi dan umat Islam dikepung oleh Dajjal di Baitul Maqdis. Nabi pada saat mau melaksanakan sholat subuh, Nabi Isa diambil 2 malaikat diturunkan di samping pengimamannya Imam Mahdi yang baru sholat. Seketika Imam Mahdi mundur dari ruangan imam, tapi Nabi Isa tidak mau. Imam Mahdi mengharapkan Nabi Isa yang mengimami sholat subuh, tapi Nabi Isa mengharapkan Imam Mahdi yang tetap menjadi. Nah, setelah singkat cerita, setelah selesai, Dajjal sudah dengan PD-nya, karena Dajjal itu berpendapat Nabi Isa sudah meninggal, maka dia tidak ada yang bisa bunuh. Begitu keluar, dia melihat sosok Nabi Isa, dia lari langsung, karena dia tahu hanya dia yang bisa bunuh saya.
Ketika Nabi Isa terlihat, gajah kekuatannya hilang. Bahkan dalam beberapa riwayat dikisahkan Nabi Isa itu mengejar. Karena gajah takut, tidak mungkin melawan. Sudah tahu, ini kelemahan saya ini. Dan singkat cerita, Nabi Isa berhasil membunuh gajah. Dia juga akan mengharamkan babi, akan menghancurkan salib, dan akan menegakkan syariat Islam. Itu Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu Muslim. Hanya waktu itu namanya Nasrani. Paham enggak? Nah, ini 5 tanda kiamat yang terjadi insya Allah di fase ke-4. Sekarang masuk fase yang terakhir, yaitu fase yang ke-5. Apa itu fase ke-5? Ya, slide berikutnya berarti kamu klik slide. Fase yang kembali pada zaman kenabian. Fase kembali kepada zaman kenabian. Fase ini diriwayatkan tidak lama ya, berlangsung sekitar 7 sampai 9 tahun. Umat Muslim akan dipimpin oleh Imam Mahdi selama 7 tahun dan dilanjutkan oleh Al-Qahtani selama 2 tahun. Itu riwayatnya singkat kalau fase kelima. Tapi di fase ini walaupun singkat, kehidupan sudah tertib. Maka dipastikan umat Islam tidak akan menangi hari kiamat. Kalau menangi tanda-tandanya mungkin, tapi kalau menangi kiamatnya, insya Allah tidak. Karena dia akan meninggal pada tanda kiamat yang angin itu. Jika kita sudah tersentuh angin itu, yang baunya wangi, dingin, tapi langsung meninggal. Terus yang ke-7, munculnya dabbah atau binatang melata yang bisa berbicara dengan manusia. Yang ke-8, matahari terbit dari arah barat. Sekarang masih dari arah timur apa sudah dari arah barat? Timur. Alhamdulillah, berarti sebagian waktu. Yang ke-9, gempa menyeluruh yang menyebabkan sebagian. Ini sudah mulai prosesi ya, sudah mulai yang seperti di contoh kemarin itu. Itu materi pada hari ini. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silakan tunjuk jari minimal 3 orang. Kalau ada lebih dari 5, terbagi menjadi 2 panel. Oke, ya, Gustian, apa pertanyaannya? Yang setelah itu muncul 5 tanda besar kiamat berikutnya. Yang nomor 6, angin bertiup dari arah timur yang menyebabkan umat Islam meninggal. Dan yang ke-7 muncul dabbah, binatang melata yang berbicara jelas dengan manusia. Dan itu yang terjadi pada berulang. Ini beberapa ya, angin dingin dan dabbah ya. Ini memang beberapa versi ada yang berbeda. Nah, di sini yang dijelaskan sama Ustaz Zulkifli itu dabbah itu setelah umat Islam selesai, setelah umat Islam meninggal, artinya setelah nomor 6 ya. Ya, nanti Apakah Tuhan itu proyek kiamat atau ada yang lain? api raksasa itu ada yang berapa? Terakhir ya. Ya, terakhir. Artinya terakhir itu berarti penutupannya. Ya, satu lagi Mbak Nasisya, apa? Apakah benar? Ka'bah ya, kita ada. Ya, Ka'bah secara riwayat akan dihubungkan sama orang pincang. Kapan? Kan pertanyaannya itu ya. Nanti setelah umat Islam ini selesai. Sekarang silakan kamu masuk kepada browser Chrome lagi untuk mengerjakan tugas yang sudah disediakan. Nah, kamu tulis alamatnya ini yang di bawah bit.ly/a_besar_9_9 akhir. Muncul soal. Sudah? Nah. Ya, saya juga tulis ini contoh ya. Berikutnya ya, kalau sudah muncul soal belum? Ya, silakan dikerjakan.
Kami itu seperti ini ya. Silakan dikerjakan. Itu tugasnya di situ. Hanya pilih A, B, C, klik ke bawah aja itu ya. Itu soal menggunakan Google Drive. Setelah kamu selesai mengerjakan soal, nilai sudah muncul otomatis di server yang pakai Speka. Jadi orang forensian seperti ini ya. Di sini nomor 2, di sana mungkin sudah nomor 6 kan gitu. Tapi nanti 20-nya semuanya perasaan. Enggak apa-apa. Stop di situ. Berarti insya Allah sudah memahami semua ya. Jadi garis besar dari pembelajaran kita itu tanda besar kiamat. Silakan satu siswa untuk maju menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yuk. Ya, Mbak Cinta, silakan maju. Ini di depan menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Kesimpulan pada hari ini adalah munculnya 5 tanda besar kiamat. Yang pertama, duhur atau asap atau kabut tebal. Yang kedua, munculnya Imam Mahdi. Yang ketiga, muncul atau turunnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, muncul lagi 5 tanda besar kiamat berikutnya, yaitu angin bertiup dari arah timur yang menyebabkan umat Islam meninggal, munculnya daga, matahari terbit dari arah barat, gempa menyeluruh yang menyebabkan sebagian besar daratan tenggelam kecuali Jazirah Arab, dan api raksasa dari perut bumi lebih Yaman. Ya, terima kasih tepuk tangan. Ya, demikian pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Semoga mendapat banyak berkah dan manfaat ya untuk kedepannya, terutama pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Bisa kita pahami bahwa kiamat itu sudah pasti akan terjadi. Hanya kita tidak tahu kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tahun berapa. Tapi yang kita wajib ikhtiari adalah dalam rangka menyambutnya. Kita bersikap dengan baik, berakhlak karimah dengan baik, beribadah dengan tekun, itu insya Allah akan menyelamatkan kita di kehidupan yang akan datang. Untuk pertemuan berikutnya nanti kalian bersiap untuk membahas tentang kisah teladan Umar bin Khattab. Betul ya? Dipersiapkan, dipelajari dulu dari rumah, nanti pada saat kita ketemu sudah bisa dilakukan pembelajaran. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis bersama Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.